Datang kembali di channel Coding Way. Ya, pada kali ini pada serial full stack JavaScript Learn ini kita akan mempelajari JavaScript dasar. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu kita akan belajar tentang variabel dan tipe data pada JavaScript. Nah, sebelum itu, pada video sebelumnya saya mensyaratkan teman-teman memiliki code editor. Bisa ada di sini, ada saya yang pakai Visual Studio Code. Kemudian juga kita membutuhkan Git dan juga Node.js. Nah, kita untuk menjalankan Node.js, maka kita membutuhkan terminal. Cara buka terminal di code editor seperti apa? Setelah kita membuka code editor kita bisa mengklik terminal dan kita bisa pilih new terminal. Atau di sini kita bisa melihat opsinya ya, bisa ada ada tombol lebih cepatnya seperti itu. Oke, di sini ya, ini adalah terminal. Ya, ini terminal bisa didapetin misalnya kalau di teman-teman pakai Windows bisa pakai di PowerShell atau namanya command prompt, atau di Linux namanya terminal. Gitu. Terminal yang dipakai di sini itu juga akan sama dengan terminal yang dipakai di teman-teman pakai di, misalnya di sini saya pakai item atau terminal pada Mac seperti itu. Nah, gimana cara mengecek apakah Node instalasi Node dan Git kita berhasil di komputer kita? Yang perlu kita jalankan cukup misalnya untuk Node.js ya, kita cukup menjalankan node inv. Nah, di sini udah kelihatan ya, versinya yang saya pakai adalah 12.14, dan nanti juga teman-teman bisa mengupdate-nya jika ada perintah untuk mengupdate-nya. Nanti diberitahu oleh si node-nya. Kemudian untuk mengetahui Git, kita bisa pakai git init version. Nah, ini ya. Teman-teman juga bisa ngecek by node ataupun Git ataupun apapun nanti kita instalasi terminal menggunakan komen seperti itu. Nah, jadi pada terminal ini namanya adalah komen ya, buat teman-teman yang belum tahu seperti itu. Saya hapus saja. Saya sudah menggunakan bagi clear gitu ya untuk menghapus. Nah, oke. Oh ya, kita akan mempelajari tentang variabel. Apa itu variabel? Ya, variabel adalah nilai yang dipakai di JavaScript, atau itu istilah yang bisa saya sampaikan ya. Variabel adalah nilai, suatu nilai atau data yang dapat disimpan dalam environment bahasa JavaScript. Contohnya gimana? Misalnya kita ingin menyimpan sebuah nama, misalnya nama saya, kita bisa menggunakan assignment var ini. Nama variabelnya apa? Kita misalnya nama saya. Oke, ini ya, kita ingin declare, yang ini bahasanya declare ya, atau mendeklarasikan variabel kita. Misalnya ini var nama saya. Nah, gimana kita menyimpan nama kita atau nama saya di variabel nama saya? Kita menggunakan ini yang sama dengan, ini bukan nilainya sama dengan, bukan ya, ini adalah assignment operator. Jadi kita mengassign, memberitahukan bahwa variabel nama saya ini adalah nilainya adalah nama saya tadi, kayak gitu ya. Ini buat teman-teman mungkin akan mungkin sulit dipahami ya, tapi kita coba sambil jalan aja ya. Ini ada var nama saya, kita butuhkan ini adalah, saya nama saya kan Bayu, kita menyimpannya dalam suatu kutip, ini Bayu gitu. Ini kita setelah berhasil mengassign sebuah variabel, yaitu variabel nama saya. Jadi nama saya atau nilai Bayu ini sudah dideklarasi ke dalam sebuah variabel
atau kita sudah menyimpan Bayu ini di dalam variabel nama saya menggunakan var, gitu ya. Variabel nama saya Bayu. Apa saja yang bisa disimpan di var? Ini macam-macam. Nah, nanti kita bahas soal tipe data ya. Oke, gimana kita mengecek variabel nama saya apakah sudah tersimpan? Nah, kita bisa menampilkannya di log atau terminal. Jadi di konsol kita, nah ini ada sintaks konsol. Kita ingin menampilkan di log kita atau di terminal nama saya, cukup seperti tampilannya. Nah, bagaimana kita bisa menampilkannya? Jadi ini keuntungan kita menggunakan Node.js. Selain nanti kita membutuhkannya untuk membuat server, kita juga bisa menjalankan JavaScript, file JavaScript kita di Node.js. Cara jalankannya gimana? Kita kembali ke terminal, kita jalankan node kayak gini ya. Nah, nama file kita apa? Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita menjalankan node ini, kita pastikan kita sudah berada di direktori yang tepat. Kan untuk menyimpan coding file JavaScript.js ini, saya menyimpannya di coding. Oh ya, saya lupa sampaikan. Jadi untuk penamaan file di JavaScript, jangan lupa di belakangnya dikasih titik.js seperti ini. Dan ini nyambung tanpa spasi ya, .js. Jadi kalau teman-teman yang sudah menggunakan bahasa lain seperti Python, misalnya .py gitu ya, atau .h untuk yang menggunakan C dan seterusnya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, cara menjalankannya gimana? Kita tinggal panggil nih node, tolong jalankan file bernama javascript.js seperti itu. Nah, di sini nama yang telah kita simpan di nama saya sudah berhasil dipanggil dan dijalankan oleh si node. Nah, ini udah muncul ya, node Bayu. Misalnya kita ganti, misalnya namanya Sultan ini ya. Ketika kita jalankan kembali node JavaScript, nah sini seperti ini ya, Sultan. Kita ganti namanya, misalnya di sini kita juga mau ganti nama apapun, kita bisa ganti ini di itu ya. Nah, seterusnya. Cara jalankannya saya ulangi lagi. Ini yang pertama bisa dipakai node dan kita panggil aja nama filenya apa gitu ya, dan pastikan kita berada di direktori yang benar. Cara ngeceknya bisa pakai komen pwd ya. Nah, kita berada di direktori atau folder yang tepat ya, kayak gitu. Oke, saya clear aja, saya hapus gitu ya. Itu mengenai variabel. Nah, variabel di JavaScript ini termasuk udah sintaks yang cukup lama. Nanti kita akan berkenalan dengan misalnya let atau const gitu ya, sebagai cara lain mendeklarasikan variabel di JavaScript. Nah, nanti itu kita pelajari di sesi ES6 ya, atau JavaScript modern. Nah, untuk variabel ini kita juga bisa mengesain ulang. Misalnya var nama saya sama dengan Bayu. Coba teman-teman tebak. Kalau saya menulisnya seperti ini, ada dua buah nama variabel nama saya yang sama, dua-duanya dideklarasi ulang. Kira-kira siapa yang akan muncul? Oke, kita coba tes ya. Node, kita jalankan node-nya. Node, tolong jalankan file javascript.js. Nah, yang akan dipanggil adalah Bayu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bukan Ginan? Kan Ginan yang sudah dideklarasi sebelumnya, deklarasi di awal. Karena JavaScript dia akan membaca yang paling bawahnya. Jadi dari atas ke bawah, nah diambil ya paling bawah ini, kayak gitu. Itu ya, itu untuk memakai var. Misalnya saya panggil lagi di sini var nama saya sama dengan siapa? Sultan. Ketika kita jalankan node JavaScript file kita JavaScript, maka yang keluar adalah Sultan. Jadi di sini posisi menentukan prestasi ya.
Misalnya kita atur nih, kita mau menampilkan nama gini, ya udah kita pinin aja ke bawah gini ya, ini kita panggil. Nah itu lagi. Nah ini adalah salah satu kelemahan kita menggunakan variabel deklarasi menggunakan sintaks var. Nanti kita akan coba jelaskan lagi ya di sesi selanjutnya. Ini buat teman-teman bisa mendeklarasikan variabel seperti ini. Dan ini sifatnya seperti ini. Atau kita bisa menyimpan apapun ya. Misalnya mau buat apa? Var angka. Nah, kita bisa nulis angka 10 misalnya. 10 ini nggak perlu pakai kutip ya. Karena dia adalah tipe, nanti kita akan belajar, ya dia adalah tipe datanya number. JavaScript.js. Nah, sorry. Oke, kenapa salahnya? Nah, nama saya is not defined. Sorry ya, ini lupa saya ganti. Ini ada not. Nah, kita butuh panggil si angkanya. Ini udah kita jalankan aja. Ya, jadi teman-teman ya, kelebihan menggunakan JavaScript ya ataupun bahasa lain atau menggunakan code editor, kita diberitahu nih error. Ini ya. Errornya bisa dibaca dengan baik-baik. Jadi kalau teman-teman nantinya menemukan error, jangan panik dulu. Pastikan kita bisa tahu nih nama saya di mana. Lihat ya, ini ada di file di line 35 di kolom ke-13. Itu ya cara bacanya. Oke, kita jalankan lagi. Kita sudah menjalankan sintaksnya benar. Menjalankan. Nah, gini ya. JavaScript kita bisa munculkan angka juga. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe data ya. Buat teman-teman, jadi kalau di JavaScript kurang lebih ada beberapa tipe data yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah string. Apa itu string? Ya, string itu gampangannya adalah tipe data yang menyimpan kalimat ataupun kata yang bisa macam-macam sini. Jadi ya seperti kalimat atau teks itu biasanya disimpan di dalam string. Jadi kayak tadi kita mendeklarasikan nama saya var nama saya. Ini saya matikan dulu ya. Cara mematikannya bisa menggunakan sintaks comment. Nah, jadi slash selalu angka gitu ya. Untuk string, tipe data string ini ya. String biasanya harus dimulai dengan kutip petik seperti ini, double quote atau cukup single quote juga boleh. Atau nantinya di SC kita juga belajar pakai backtick. Ini bebas ya. Penamaan string yang penting harus dibungkus ke dalam petik gitu. Nama saya tadi Bayu gitu ya, atau kita Bayu sedang belajar JavaScript ini ya. Kita ganti aja variabelnya, misalnya variabel momen gitu ya. Kita bisa jalankan, kita bisa munculkan nih apakah momennya ini sudah tersimpan, Bayu sedang belajarnya sudah tersimpan di variabel momen. Kita bisa jalankan console momen not javascript.js. Nah, Bayu sedang belajar JavaScript, jadi dia akan mengembalikan tipe data string. Nah, buat ngeceknya gimana? Buat teman-teman bingung nih, ini tipe data apa? Kita bisa pakai sintaksnya namanya, type of ini ya, console type of. Nah, nama variabelnya apa? Kita jalankan. Nah, langsung kelihatannya string. Kita misalnya kita beralih ke tipe data lain ya. Ini saya komen. Nah, ke number ini nama lainnya integer ya. Jadi integer atau bilangan bulat, bisa juga bilangan koma kita simpan ke dalam JavaScript gitu ya. Ini adalah tipe data aja. Misalnya kita var angka ganjil gini, angka ganjil berapa? 11 misalnya. Nah, kita cukup menulisannya seperti ini,
tanpa dibungkus seperti string tadi. Ya, ini untuk angka ganjil 11. Kita bisa tulis misalnya nih, console.log angka ganjil. Ini ya. Kita jalankan. Ya, 11 muncul ya. Dan biasanya untuk tipe data number dia akan memiliki warna ya di sintak terminal kita. Oke. Kalau kita ngecek seperti tadi, langsung pakai sintak type of. Ini buat teman-teman ngecek ya. Kita jalankan, tolong jalankan file JavaScript saya. Oke. Langsung declare number. Itu ya. Oke, itu untuk tipe data number. Saya komen dulu. Kita lanjut ke boolean. Apa itu boolean? Boolean buat teman-teman yang sudah mempelajari logika matematika, mungkin di matematika ya, kita belajar dan true atau false itu ya, benar atau salah, itu buat teman-teman yang mungkin masih ingat. Jadi di JavaScript ataupun nanti di bahasa pemrograman lain, kita mengenal istilah boolean yang terdiri, ini ada simpelnya, ada nilai true dan juga ada namanya false. Apa itu true atau false? Yaitu tadi ya, true itu yang ketika benar atau kondisinya memungkinkan itu benar, dan false itu ketika kondisinya salah. Contohnya gimana? Cara penulisannya, kita cukup menuliskannya yaitu true ataupun false. Seperti itu simpelnya boolean. Misalnya kita tulis var benar, kita tulis apa? Tulisnya nggak usah pakai bungkus, langsung kita tulis true. Gini ya, ini sudah terbungkus. Cara ngeceknya kita bisa pakai lagi console.log benar. Ini ya, JavaScript tolong jalankan file JavaScript saya. Nah, sana true ya, gitu. Ataupun misalnya kita bisa deklarasi baru nih, var salah, gitu ya. Ini bisa kita tulis false, gitu ya. Nah, pada console.log kita juga bisa memanggil dua tipe data sekaligus. Misalnya ini kita memanggil ini benar, gitu ya. Oke, kita bisa memanggil string dalam sini dengan memisahkannya dengan koma. Terus juga misalnya saya memanggil variabel yang salah, console.log ini salah, gitu ya. Ini false misalnya. Ini salah. Ini ya, kita panggil variabelnya, kita jalankan lagi. Tolong jalankan file javascript.js milik saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini benar. Nah, benarnya ini sebagai true. Ini salah. Kita memanggil variabel salah. Kayak gitu. Nanti juga lebih lanjut, teman-teman bisa berkenalan dengan tipe data objek. Apa itu objek dan array? Ini nanti ya di pembahasan selanjutnya. Buat teman-teman cukup sampai sini dulu aja. Nanti kita juga bisa menjalankan beberapa operator, operator matematika di seri selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, mungkin ada tugas ya, teman-teman. Coba. Oke. Coba saya dulu ya. Tugasnya adalah nanti. Ntar aja ya. Tugasnya mungkin nanti saya simpan di komen. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika ada saran bisa komen biar perbaikan untuk video ini, ataupun teman-teman yang tertarik bisa tolong subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.